Salah satu judul tulisan yang menjadi sorotan media asing tentang Indonesia adalah "A twist in Indonesia's presidential election does not bode well for the country's fragile democracy." Atau kalau diterjemahkan kurang lebih judulnya adalah sebagai berikut. Perubahan dalam pemilihan presiden di Indonesia bukanlah pertanda baik bagi demokrasi yang rapuh di negara ini. Artikel ini ditulis oleh Tim Lindsay dan Simon Butt. Mari kita baca artikel ini. Pada hari Valentine tahun depan, Indonesia akan mengadakan pemilu yang paling penting dalam 10 tahun terakhir. Presiden petahana, Joko Widodo, telah membangun koalisi pendukung yang luas yang terdiri dari partai politik dan oligarki, yang telah memberikan stabilitas namun juga kekuasaan dan kekayaan bagi segelintir elit. Ia juga memimpin periode kemunduran demokrasi yang semakin meningkat, yang ditandai dengan terkikisnya independensi lembaga-lembaga seperti Komisi Anti Korupsi, tidak adanya tindakan terhadap klaim pelanggaran hak asasi manusia, dan proses pengadilan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah. Meskipun demikian, Jokowi tetap sangat populer, dengan beberapa jajak pendapat menunjukkan bahwa 80% masyarakat mendukungnya. Dia kemungkinan akan menang lagi jika dia mencalonkan lagi. Namun, setelah 2 masa jabatan 5 tahun, ia secara konstitusional dilarang menduduki jabatan ketiga, dan usulan untuk mengubah peraturan agar ia tetap berada di istana telah gagal. Hal ini menjadi keprihatinan mendalam bagi sekutu politiknya, yang enggan kehilangan posisi istimewanya. Jadi, selama berbulan-bulan, para politisi dan oligarki telah bermanuver mencari cara untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Mantan pesaingnya menjadi sekutu. Solusi mereka kini nampaknya sejalan dengan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto. Pada pandangan pertama, ia bukanlah pilihan yang tidak mungkin, seorang jenderal kasir dan mantan menantu Soeharto yang otoriter, yang memerintah Indonesia selama lebih dari 3 dekade. Prabowo telah dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk di Timor dan Papua, dan dugaan keterlibatan dalam penculikan dan pembunuhan aktivis sekitar waktu runtuhnya rezim Orde Baru Soeharto pada tahun 1998. Prabowo tidak pernah diadili, meski beberapa anak buahnya diadili dan dinyatakan bersalah. Tuduhan terhadapnya berarti dia, selama bertahun-tahun, ditolak visanya untuk memasuki AS. Dia membantah tuduhan terhadap dirinya. Baru-baru ini, Prabowo mencalonkan diri melawan Jokowi dalam 2 kampanye pemilu yang sengit, tahun 2014 dan tahun 2019, yang mempolarisasi Indonesia. Namun, Prabowo adalah anggota keluarga elit, dan meskipun ia kalah dalam pemilu sebelumnya, ia diperkirakan akan mendapatkan hasil pemilu yang baik. Setelah kalah pada tahun 2019, Jokowi secara efektif mengkooptasinya dengan menawarinya kursi di kabinet. Dia telah menjadi anggota pemerintahan yang patuh sejak saat itu. Kini dia menjadi kandidat pilihan Jokowi. Setelah berbulan-bulan dalam ketidakpastian, Jokowi dan lingkaran pendukungnya memberikan dukungan kuat terhadap Prabowo, dengan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, diumumkan sebagai pasangan wakil presidennya dalam beberapa hari terakhir. Keputusan pengadilan yang kontroversial. Hal ini telah memicu kontroversi besar, karena 2 alasan. Pertama, Jokowi adalah anggota partai PDIP mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, yang mendukung kandidat lainnya, Ganjar Pranowo. Prabowo dan Ganjar bersaing ketat, dengan Ganjar terkadang sedikit di depan. Jika kini pendukung Jokowi memberikan suaranya kepada Prabowo, mungkin itu cukup untuk mengalahkan Ganjar. Megawati yakin hal ini akan dianggap sebagai pengkhianatan besar-besaran yang dilakukan Jokowi, dan ia serta partainya akan melakukan apapun untuk menghentikan Prabowo dan Gibran. Kedua, Undang-Undang Pemilu 2017 menyebutkan calon presiden atau wakil presiden harus berusia minimal 40 tahun.
Gibran baru berusia 36 tahun. Pekan lalu, kendala tersebut dapat diatasi dengan mudah ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan ada pengecualian batasan usia tersebut jika calon tersebut sebelumnya pernah menjabat sebagai kepala daerah terpilih. Gibran kebetulan menjabat wali kota Solo dan kini memenuhi syarat. Pencabutan batasan usia calon kandidat mungkin bukan masalah besar, namun kasus ini telah menimbulkan skandal besar di Indonesia. Masalahnya, Ketua MK, Anwar Usman, juga merupakan saudara ipar Jokowi dan paman Gibran. Konflik kepentingan terlihat jelas. Namun Anwar menolak mengundurkan diri. Hal ini penting karena perkara tersebut diputus oleh 5 hakim berbanding 4 hakim. Anwar telah memberikan suara penentu. Sayangnya dalam tulisan ini saya tidak menemukan acuan yang mendukung pernyataan yang ada dalam tulisan ini. Seperti misalnya, dikatakan bahwa Jokowi mendukung Prabowo. Pernyataan ini seakan-akan adalah pernyataan atas dasar asumsi. Seperti misalnya, bukti bahwa Jokowi mendukung Prabowo adalah karena Gibran bersedia menjadi capres Prabowo. Kemudian pernyataan Projo yang mengatakan sesuai dengan arahan Jokowi, padahal tidak ada bukti tertulis maupun video yang menunjang pernyataan bahwa Jokowi mendukung Prabowo. Jadi bukti ini hanya dalam bentuk asumsi. Saya sendiri mencoba mencari bukti yang lebih konkret bahwa Jokowi mendukung Prabowo. Ternyata sampai saat ini saya belum bisa menemukan. Yang saya temukan malah video rekaman dukungan Jokowi kepada Ganjar. Kemudian yang meminta uji material tentang umur capres dan cawapres adalah mahasiswa yang bernama Almas Sakib Birurea, mahasiswa Universitas Surakarta berusia 23 tahun. Tetapi yang disalahkan adalah Jokowi. Saya malah berpikir mengapa generasi muda yang berani mengusulkan ini tidak diapresiasi. Almas malah ditenggelamkan dengan pernyataan bahwa ada gagasan politik dinasti Jokowi, yang seolah-olah ini adalah ide Jokowi, padahal ini adalah murni gagasan cerdas anak muda bernama Almas. Tetap semangat Almas, saya berharap masih ada gagasan-gagasan cerdas dari anak muda bernama Almas ini. Saya menilai bahwa tulisan Tim Blinsley dan Simon Bat ini hanya menulis ulang artikel dan tulisan yang sudah ada di Indonesia. Karena tulisan ini sangat minim kajian ilmiahnya. Ini yang ada di pikiran saya. Saya adalah rakyat kecil yang awam politik dan ingin belajar mengerti sedikit tentang politik. Karena begitu banyak pernyataan politisi yang membingungkan rakyat kecil, yang bahkan terkesan membodohi rakyat atau rakyat dianggap masih sangat bodoh.